Emergency Jackson! Jackson defending! There's another one! Rooster status! Negative contact! Halo, apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang berjudul Top Gun. Sebelum menonton, jangan lupa siapkan handset, cemilan, dan kopinya biar tambah melek dan semangat menyaksikan alur cerita kali ini. Langsung aja, check it out. Di awal film, kita berkenalan dengan tokoh utama kita, Pete Michael, yang dijuluki Maverick. Dia adalah seorang penerbang angkatan laut yang telah menerima banyak penghargaan di masa lalu. Singkat cerita, dia tiba di pangkalan udara dengan mengendarai sepeda motornya untuk melakukan uji coba pesawat prototipe. Namun setibanya di sana, dia diberitahu oleh rekannya yang bernama Hondo. Atas perintah Laksamana Kane, mereka diminta untuk membatalkan program dan akan mencabut anggaran uji coba Dark Star karena mereka dianggap gagal untuk mencapai Mach 10. Maverick kemudian menjawab, bukannya rencana Mach 10 itu harusnya dilakukan bulan depan dan hari ini untuk tahap 9 Mach. Di sini sepertinya Laksamana Kane sengaja memajukan jadwal agar mereka gagal dan supaya anggaran bisa dialihkan untuk mendanai program pesawat tanpa awaknya yang dia sebut sebagai Drone Ranger, yang artinya pilot manusia tidak dibutuhkan lagi untuk mengoperasikan pesawat canggih itu. Bob pun menambahkan bahwa Laksamana Kane hari ini akan tiba dan akan membubarkan kita semua. Maverick pun bertanya, apakah Laksamana Kane sudah datang? Hondo menjawab belum. Baiklah, jika dia menginginkan 10 Mach, kita kabulkan sekarang. Mach 10. Let's give Mach 10. Perlu kita ketahui, 1 Mach adalah 1225,04 km per jam. Jadi 10 Mach sama dengan 12.250,4 km per jam. Itu sungguh kecepatan yang fantastik. Dan sebelum terbang, Hondo pun mewanti-wanti agar jangan lebih dari 10 Mach, karena itu sangat beresiko. Not 10.1, not 10.2, Mach 10. Akhirnya persiapan pun dimulai. Clear, how me? Loud and clear. Takeoff pre-checks complete. Ready for... Di saat bersamaan, Laksamana Kane pun tiba di gerbang depan. Ternyata Kane datang lebih awal. Tapi Maverick tidak peduli dan meminta timnya untuk tetap melanjutkan, karena dia tahu apa yang terbaik untuk semuanya. Fuel, go. Electric, go. Control surfaces, go. Rear Admiral Chester King. Sesampainya di ruang kontrol, Laksamana Kane bertanya, apa yang sedang kalian lakukan? Perintahkan pesawat turun sekarang. Kemudian dengan alat komunikasi, Hondo memberitahu Maverick bahwa atas perintah Laksamana Kane, pesawat harus turun sekarang. Tapi Maverick kemudian menjawab dengan terputus-putus agar seolah-olah sinyal komunikasi terganggu. Ordering that we bring her down. Passing Mach 5.4. Alpha speed. This is where we've had trouble with comms, sir. It's the Earth's curvature. Dan akhirnya, pesawat pun terus melaju. Dengan kondisi pesawat yang mulai tidak stabil, Maverick berusaha sebisa mungkin untuk mencapai 10 Mach. 9.4. Surface temp rising. Hingga akhirnya target pun tercapai. Tidak berhenti di situ, meskipun temperatur permukaan dan kondisi pesawat tidak stabil, Maverick terus menambah kecepatan. Don't do it. Just... Holy shit. Give me that. You got some balls, stick. Hingga akhirnya pesawat pun terbakar. Maverick yang selamat kemudian langsung dipanggil menghadap Laksamana Kane. Kane mengatakan, harusnya saat ini kamu sudah Laksamana bintang 2 atau bahkan senator seandainya saja kamu tidak selalu membuat kekacauan. You should be at least a 2-star admiral by now. Sebenarnya hari ini Kane ingin memecat Maverick, akan tetapi Top Gun sedang membutuhkannya. Kemudian Kane mengatakan, besok kamu kembali ke Top Gun.
mereka membutuhkanmu. Kali ini kamu aman, tapi tidak untuk nanti. You've been called back to Top Gun. Maverick pun tersenyum. Sebagai informasi, Top Gun adalah sekolah penerbangan untuk mendidik pilot terbaik dunia. Singkat cerita, dia sudah berada di sekolah penerbangan Top Gun dan langsung menghadap Laksamana Simpson yang merupakan pimpinan Top Gun, dan juga ada Komandan Pusat Pengembangan Perang Penerbangan Angkatan Laut, Laksamana Warlock. Dia kemudian diberitahu jika mereka memiliki misi perintah dari Pentagon untuk menghancurkan pabrik pengayaan uranium tanpa izin. Uranium yang diproduksi di sana adalah ancaman langsung bagi sekutu Amerika. Pabrik itu berada di bunker bawah tanah di tengah-tengah lembah dan dilindungi oleh aerodrome yang merupakan rudal penyerang otomatis di setiap sudutnya, ditambah sejumlah pesawat tempur generasi kelima Sukhoi Su-57 dan juga beberapa pesawat tempur tua F-14. Menanggapi hal itu, Maverick mengatakan, ini akan menjadi misi yang sangat sulit, namun bisa dilakukan dengan menggunakan pesawat tempur F-18 yang khusus dirancang memiliki serangan laser terpadu rendah. Mereka harus menggunakan minimal 4 pesawat tempur F-18 yang akan terbang bersamaan. 2 pesawat sebagai tim peledak dan 2 lainnya sebagai cadangan, dan juga menjadi pelindung jika nantinya akan terjadi pertempuran di udara. Maverick kemudian diberitahu jika misi ini akan dilaksanakan kurang dari 3 minggu lagi. Untuk itu, mereka akan membentuk tim penyerang untuk menghancurkan pabrik itu. Mendengar itu, Maverick mengatakan, sudah lama aku tidak menerbangkan F-18. Namun Warlock mengatakan, sepertinya kamu salah paham. Dalam misi ini, kamu tidak akan terlibat sebagai pilot penyerangan, melainkan kami meminta kamu mengajari tim yang akan melaksanakan misi. Mereka sudah memanggil kembali 12 lulusan Top Gun dari skuadron masing-masing. Untuk itu, Maverick diminta untuk memilih nama orang dari 12 orang yang akan melaksanakan misi tersebut. Ketika melihat daftar peserta, dia tertuju pada satu foto yang mengingatkannya pada Ghost yang merupakan sahabat di Top Gun dulu. Ghost tewas ketika melakukan misi bersama Maverick, dan ternyata foto di daftar itu adalah putra Ghost yang bernama Roster. Karena kesalahpahaman, hingga kini Maverick dan Roster pun tidak akur. Kembali ke Simpson, Simpson lalu mengatakan, aku tidak memilihmu dan kamu bahkan tidak ada dalam daftarku. Kamu di sini juga atas dasar permintaan Iceman yang merupakan rival dan sahabat dekat Maverick waktu masih di Top Gun dulu. Saat ini kamu hanya diberi 2 pilihan, laksanakan misi untuk melatih para Top Gun atau dia tidak akan pernah terbang lagi untuk Angkatan Laut Amerika. You fly for Top Gun, or you don't fly for the Navy ever again. Just, Captain. Maverick terdiam. Ini pilihan yang sulit. Baginya jati dirinya hanya untuk menerbangkan pesawat, bukan untuk mengajar. Tapi karena Iceman, dia pun menyetujuinya. Film kemudian berlanjut di kedai minum. Di sana Maverick menerima pesan dari Iceman yang menanyakan apakah semua berjalan lancar. Dia menjawabnya, anak itu belum siap untuk misi ini. Di sini yang dimaksud Maverick adalah Roster. Namun Iceman membalas, untuk itu aku menyarankan agar kamu yang melatih Top Gun. Lalu tidak lama kemudian seorang wanita menyapanya. Wanita itu adalah Penny Benjamin, mantan kekasihnya di masa lalu. Penny ini menjadi pemilik bar baru yang telah dia beli 3 tahun lalu. Dan dia memiliki anak tunggal bernama Amelia Benjamin. Mereka tinggal berdua karena Penny telah bercerai dengan suaminya. Mereka berdua lalu mengobrol tentang kenangan mereka di masa lalu. Tidak lama kemudian, Penny membunyikan lonceng di barnya. Sontak para pengunjung pun bersorak gembira. Rupanya Penny memiliki aturan di barnya, di mana Angkatan Laut tidak menghormati wanita jika menaruh handphone di meja bar. Dan sebagai hukuman, Maverick harus mentraktir semua pengunjung bar. Di saat yang sama, di sana kita berkenalan dengan para lulusan Top Gun yang telah dipanggil untuk menjalankan misi. Mereka adalah Hangman, Penny, Payback, dan Bob. Lalu tidak lama kemudian Roster juga datang ke sana dan disusul beberapa anggota tim lainnya. Maverick yang melihat Roster langsung mengalihkan pandangannya. Dia kemudian membayar semua traktiran, namun sepertinya duitnya tidak cukup. Untuk itu dia berjanji kembali besok untuk melunasi utangnya. Namun aturan tetap aturan. Penny kemudian meminta mereka untuk melemparnya keluar karena dia tidak mampu membayar traktiran. Film kemudian berlanjut.
Pada keesokan harinya, mereka semua berkumpul dan menerima arahan dari Laksamana Warlock. Warlock mengatakan kalian adalah lulusan Top Gun elit dan terbaik dari yang terbaik. Namun hanya separuh dari kalian yang akan terpilih menjalankan misi, dan hanya satu dari kalian yang akan menjadi pemimpin misi, sementara sisanya akan menjadi cadangan. Di sini kalian akan dilatih oleh seorang yang juga merupakan lulusan Top Gun. Dia punya pengalaman dalam pertempuran nyata. Dia seorang legendaris dan dianggap sebagai salah satu pilot terbaik. Apa yang akan diajarkan kalian harus bisa menjalankan. Kalian harus sungguh-sungguh dalam pelatihan ini. Di pertemuan pertama, Maverick membuang buku penerbangan F-18 di tong sampah. Hal itu sontak membuat mereka semua terkejut. Maverick mengatakan, buku manual ini luar dalam sudah pasti kalian kuasai. Tapi musuhlah yang belum kalian ketahui. Musuh adalah batasanmu. Tunjukkan kemampuan kalian, dan kita akan mencari tahu batas maksimalnya, mengujinya, dan melampauinya. You only think you know. Show me what you're made of. Ujian pun dimulai. Setiap peserta harus mampu menghindari bidikan Maverick. Apabila gagal, mereka akan push up 200 kali. Working as a team, you have to shoot me down or else. Or else what, sir? Or else I shoot back. This guy needs an ego check. So what's say you put some skin in the game? What do you have in mind? Whoever gets shot down first has to do 200 push-ups. Tough a deal, gentlemen. Lights on. Let's turn and burn. We don't get fooled. Hey man, where's your wingman? Booster, where are you? I got you, man. I'm coming. Hang in there, hang in. Hey, that brick leg. Are you ready? Not this time, old man. Don't let him get you, Maverick. So you're too low. Pull up, you're hitting the hard deck. Oh shit. That's a kill. We don't get fooled again. That's a kill. I got you, Omaha. Damn it. Smoked. Damn it. Oh. It was all fun and games. That's help, wasn't it? Damn! Oh, wait, I got it. Baby on board. Shit! Break right! Taking right. Where's he going? That's why we call Maverick. Jesus, his nose is already coming around. Get off me, Henry. You're out, Phoenix. Son of a bitch. Let's see what you got. Come get me. He will be gone. Hangman's coming. Yeah, you're good. I'll give you that. Shit. Phoenix, I can't see him. How close am I? Phoenix. I'm dead, dickhead. See you in the afterlife. That's a kill. 79. Down. 80. Berkali-kali dicoba, mereka pun semua akhirnya gagal. Kali ini, duel antara Roster dimulai. Roster berusaha semaksimal mungkin mengalahkan Maverick. What is with these two? How low you want to go, Rooster? I can go as low as you, sir, and that's saying something. Fellas, you're running out of room. Altitude. Your strategy is about to run us into the ground. What's your... Altitude. 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 Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Now you got it. Don't think. Just do. It's too low. Too late. Had your chance. Fellas, you're running out of room. Meski mencoba merendahkan pesawat di luar batas aman, Roster pun gagal. Dia merasa kecewa dan marah. Phoenix yang menemui Roster mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi? Roster menjawab, Maverick telah menarik berkasku dari Akademi Angkatan Laut, sehingga hal itu membuat karirku tertunda beberapa tahun menjadi penerbang, dan karena itu, aku sangat membencinya. Set me back 4 years. Di ruangan, Maverick dimarahi Laksamana Simpson karena aksinya menekan batas ketinggian di bawah 5.000 kaki. Sangat berbahaya yang bisa mengancam keselamatan dari para pilot. Ketinggian 5.000 kaki di atas permukaan tanah adalah batasan standar yang ditetapkan bukan saja untuk keselamatan pilot, namun juga keselamatan pesawat tempur. Namun Maverick mengatakan, misi ini hanya bisa dilakukan dengan batas ketinggian lebih rendah di bawah 5.000 kaki. Namun hal itu harus mendapat persetujuan saya lebih dahulu, kata Simpson. Aku tidak mau terulang lagi. Dia kemudian mengatakan, waktumu kurang dari 3 minggu untuk ajari mereka bertempur sebagai tim dan menyerang target.
Namun Maverick mengatakan bukan hanya itu, mereka juga harus diajarkan cara pulang dengan selamat. And how to come home. And how to come home, sir. Di saat yang sama, Hangman bersama Payback melihat foto pajangan dinding. Dari situ mereka akhirnya mengetahui jika ayah Roster juga adalah seorang penerbang yang pernah menjalankan misi bersama Maverick, yang membuat ayah Roster yang bernama Ghost terbunuh. Keesokan harinya, Maverick datang ke bar menemui Penny untuk melunasi hutangnya yang kemarin. Akan tetapi Penny menolak. Kemudian Penny mengajak anaknya untuk berlayar. Karena banyak tugas, anaknya pun menolak. Di sini kemudian Maverick menawarkan diri menemani Penny. Akhirnya mereka berdua pun berlayar. Selesai berlayar, Maverick kemudian mengantarkan Penny pulang ke rumah. Sempat ngobrol singkat, Penny lalu masuk ke rumahnya dan tampaknya cinta lama bersemi kembali di antara mereka. Singkat cerita, mereka kembali menerima arahan dari Maverick. 3 menit adalah waktu maksimal untuk menyelesaikan misi. Fase pertama, misi adalah terbang rendah menuju target dan menyerang. Di sana target dilindungi oleh aerodrome, rudal darat yang sangat mematikan yang siap menghalau serangan. Kalian harus terbang rendah 100 kaki maksimal, karena jika lebih dari itu, maka radar akan mendeteksi dan rudal pun akan menyerang. Sementara itu, kalian akan berhadapan dengan pesawat generasi kelima Su-57. Jika kalian berhadapan dengan mereka, kalian akan mati. Untuk itu, waktu menuju target adalah 2,5 menit. Dengan kecepatan udara minimal 600 knot. Sehingga dengan begitu, maka kalian akan dapat menyerang target dan pergi sebelum pesawat musuh sempat mengejar. Dalam melaksanakan misi ini, waktu adalah musuh terbesar yang akan kalian hadapi. Semakin cepat kalian menerbangkan, maka akan semakin sulit untuk tetap di bawah radar musuh semakin ketat. Tikungan semakin intens, gaya gravitasi di tubuhmu berlipat ganda, yang akan mengkompresi paru-paru dan menekan darah dari otak kalian, sehingga hal itu dapat merusak waktu, konsentrasi, dan reaksi. So for today's lesson, we're going to take it easy on you. Max ceiling 300 feet. Time to target 3 minutes. Good luck. Lalu setelah itu mereka pun kembali latihan. The faster you navigate this canyon, the harder it will be to stay under the radar of these enemy SAMs. The tighter the turns, the more intense. Honestly, the force of gravity on your body multiplies, compressing your lungs, forcing the blood from your brain, impairing your judgment and reaction time. Keesokan harinya, Maverick pergi menemui Iceman. Di rumah dia bertemu dengan istri Iceman. Maverick diberitahu jika saat ini penyakitnya semakin parah, bahkan untuk berbicara pun dia merasakan sakit. Kemudian Maverick menemui Iceman di ruang kerjanya. Maverick memberitahu jika saat ini Roster masih marah kepadanya dan berharap suatu saat nanti Roster mengerti dan memaafkannya. Masih ada waktu, kata Iceman. Namun anak itu belum siap, sementara misi akan dilaksanakan kurang dari 3 minggu. Kalau begitu ajari dia, kata Iceman. Jangan meminta aku mengirim mereka untuk mati. Seandainya bisa, biar aku saja yang melaksanakan misi ini. Lalu Iceman mengatakan, saatnya merelakan. Aku tak tahu caranya, kata Maverick. Aku bukan guru, aku seorang pilot pesawat tempur. Satu-satunya alasan aku ada di sini karena kamu. Aku bingung harus bagaimana. Kalau aku mengirim anak itu untuk misi ini, maka mungkin dia tidak akan pernah kembali. Namun jika aku tidak mengirim dia, maka sudah pasti dia tidak akan pernah memaafkanku. Mau bagaimanapun, aku akan tetap kehilangan anak itu. If I send him on this mission, he might never come home. And if I don't send him, he'll never forgive me. Either way, I can lose him forever. Ketika di kelas, Simpson bingung karena para Top Gun tidak di tempat. Akhirnya dia pun menemukan mereka bermain rugby. Simpson kemudian mengatakan jika waktu semakin sempit dan latihan harus terus dilakukan agar tim segera terbentuk. Lalu mengapa kalian ada di sini bermain rugby? Maverick menjawab, kami juga sedang menciptakan tim. Lihatlah. You said to create a team, so there's your team. Selanjutnya mereka diberitahu oleh Laksamana Warlock jika pabrik pengayaan uranium akan beroperasi lebih awal dari perkiraan. Akibatnya misi mereka harus dimajukan.
Kita hanya punya waktu 1 minggu. Siap tidak siap, kita harus siap. Maverick kemudian memberikan pengarahan lanjutan. Sekarang kita harus fokus pada fase misi tahap kedua, dan ini yang paling sulit. 2 pesawat F-18 akan terbang dalam formasi berdampingan. Kerjasama tim dan koordinasi yang tepat antara pesawat sangat. Target adalah titik benturan yang lebarnya kurang dari 3 meter. Target akan ditandai dengan laser. Tim pertama akan menembus reaktor dengan menjatuhkan bom. Setelah berhasil menciptakan lubang, setelah itu tim kedua akan meluncurkan serangan pamungkas dan menghancurkan target. Di sini konsentrasi dibutuhkan karena tekanan dan manuver pesawat itu akan berdampak buruk pada tubuh dan fisik kalian. Maka dari itu kalian harus bisa menanggulangi. Tantangan berikutnya setelah menghancurkan target adalah tanjakan. Angkat pesawat semiring mungkin agar tidak menabrak gunung. Kecepatan butuh setidaknya 9 gaya gravitasi. Kalian, misi ini bisa sukses itu semua tergantung dari pilotnya. The answer to that question will come down to the pilot in the box. Ketika Roster sedang meluapkan amarahnya terkait Maverick yang menarik berkas dan tunda karirnya, tiba-tiba Warlock datang dan memberitahu Maverick jika Iceman telah meninggal. Mereka semua hadir dalam proses pemakaman Iceman. Sahabat, rekan, dan kerabat turut larut dalam kesedihan. Saat memberikan penghormatan terakhir, tampak jelas kesedihan di wajah Maverick karena orang yang selama ini menjadi pelindungnya dan sahabatnya kini sudah tiada. Singkat cerita, Laksamana Simpson memberitahu Maverick, "Aku tahu sejak dulu kamu tidak suka menjadi pelatih, dan kamu terpaksa menjalankan karena Iceman. Saat ini Iceman sudah tiada, dan tidak bisa lagi menjadi pelindungmu. Untuk itu, aku melarangmu terbang secara permanen, dan memberhentikanmu sebagai instruktur Top Gun." Dan Simpson mengatakan, "Aku akan mengambil alih pelatihan." Lalu setelah itu, Simpson mengusirnya keluar dari ruangan. Permanently. Sir, that is all. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan sedih dia menemui Penny. Dia mengatakan, Iceman sudah tidak ada dan aku tidak punya pilihan selain berhenti. Namun Penny mengatakan jangan. Kamu harus temukan jalanmu untuk kembali. Kamu harus terus berjuang demi mereka. Kamu tidak boleh menyerah begitu saja. Mereka adalah pilotmu. Jika sesuatu menimpa mereka, maka kamu tidak akan pernah memaafkan dirimu. Di sisi lain, Simpson memberitahu mereka jika saat ini Maverick bukan lagi instruktur kalian. Untuk itu, aku menetapkan parameter misi yang baru, yakni waktu menuju target dari 2,5 menit menjadi 4 menit. Kalian akan terbang dengan kecepatan rendah, tidak melebihi 420 knot. Mendengar itu, Bob lalu mengatakan, bukankah hal itu akan membuat pesawat musuh akan punya waktu untuk mencegah? Namun Simpson malah mengatakan, ya, kalian harus bertempur melawan pesawat musuh. Kita akan menjadi sasaran empuk bagi rudal musuh, kata Bob. Lalu tidak lama kemudian, dari layar monitor terlihat pesawat tempur F-18 sedang melakukan simulasi pencapaian target. Rupanya tanpa sepengetahuan Simpson, Maverick diam-diam menerbangkan pesawat dan ingin membuktikan bahwa misi ini bisa dilakukan. Setting time to target, 2 minutes, 15 seconds. 2:15, that's a... Arms away. Bullseye, holy sh! Berhasil dalam simulasi target, Maverick kemudian dipanggil menghadap Simpson. Simpson mengatakan, saat ini kamu menempatkanku di posisi yang sulit. Satu sisi kamu buktikan bahwa misi ini bisa dilaksanakan. Namun di sisi lain kamu melakukannya dengan mencuri pesawat militer seharga jutaan dolar. Eastman sudah tidak di sini untuk melindungimu.
Aku bisa saja membawamu ke pengadilan militer dan diberhentikan secara tidak hormat. Namun sekarang aku bingung harus berbuat apa. Apakah aku harus mempertaruhkan nyawa dari para pilot untuk melakukan misi ini, atau mempertaruhkan karirku dengan menunjukmu sebagai pimpinan tim? Risk the lives of my pilots and perhaps the success of this mission. Risk my career by appointing you team leader. Sir, I think the Admiral's asking a rhetorical. Di malam harinya, dengan berseragam lengkap, Maverick menemui Penny di barnya dan memberitahunya jika dia ditunjuk sebagai pemimpin tim untuk melaksanakan misi. Ya, tentu saja hal itu dilema untuk Penny. Satu sisi bahagia karena Maverick bisa kembali bertugas, namun di sisi lain, dia juga khawatir apakah Maverick bisa pulang dengan selamat. Dan saatnya pun tiba. Mereka diberangkatkan dengan armada kapal perang. Maverick kemudian memberitahu siapa yang akan terbang bersamanya. Choose your 2 Foxtrot teams. My choice is a reflection of that. Phoenix and Bob. Payback and Fanboy. Booster. Sherlock, bahwasanya kami akan meluncurkan rudal Tomahawk untuk menghancurkan landasan udara mereka guna meminimalisir serangan udara musuh. Di sini kalian akan berpacu dengan waktu, karena jika rudal Tomahawk berhasil menghancurkan landasan, maka pesawat patroli akan berusaha melindungi target. Sebelum mereka tiba, kalian harus sudah menghancurkan target. Akhirnya persiapan pun dimulai. Satu persatu pesawat lepas landas. Dagger 1, up and ready on count. Dagger 2, up and ready. Dagger 4, up and ready. Dagger 3, up and ready. Dagger spare, standing by. Be by for launch decision. Comanche. Dagger 1, stand by check-in. Recommend Dagger continue. Copy. Dagger's descending below radar. Low radar. Switching to E2 picture. Here we go. Enemy territory up ahead. V-drive 60 seconds. Setelah melewati perbatasan, rudal Tomahawk pun diluncurkan. Kini sudah tak ada jalan untuk kembali. Rudal Tomahawk melesat dengan kecepatan melewati mereka. Semakin dekat dengan target sasaran, mereka pun membentuk formasi menyerang, sejajar garis lurus dan melesat kencang. Mereka mulai memasuki rute perbukitan dengan kecepatan penuh. Di atas mereka, tampak jelas terlihat rudal darat yang sewaktu-waktu siap meluncur apabila mereka terdeteksi radar. Kini waktu mereka menuju target hanya tersisa 2 menit saja, sementara rudal Tomahawk 30 detik lagi menuju sasaran. Di saat yang sama, pusat komando di udara mendeteksi adanya 2 pesawat musuh generasi kelima yang sedang berpatroli jarak jauh. Mereka diberitahu jika 2 pesawat itu akan langsung melindungi target apabila rudal Tomahawk menghancurkan landasan pacu. Untuk itu, mereka langsung menambah kecepatan agar bisa tiba lebih dulu di target sasaran. Dan rudal Tomahawk pun tiba di target sasaran. 3, 2. Enemy runway is destroyed. Sontak 2 pesawat musuh itu pun langsung bergerak untuk melindungi target. Kini mereka harus berpacu dengan waktu agar target sasaran sudah dihancurkan sebelum pesawat musuh itu tiba di sana. Di sisi lain, Roster malah melambat. Dia terlihat tertekan, ketakutan menguasai pikirannya. Sekuat tenaga dia mengalahkan ketakutannya. Dengan tekad bulatnya, Roster akhirnya mampu mengalahkan ketakutannya dan mulai mendekati pesawat Maverick. Jesus, Rooster, not that fast. That's it, kid. That's it. All right. 30 detik menuju target. Bob kemudian mempersiapkan laser penanda. Sementara itu, 2 musuh saat ini hanya berjarak sekitar 2 menit dari mereka. Maverick dan Phoenix dengan kecepatan tinggi terus naik untuk melewati tanjakan tinggi yang tajam. Berhasil melewati tanjakan tinggi, Maverick kemudian meminta Bob menandai target sasaran. Bom pun diluncurkan dan boom. That's miracle number 1. Setelah itu, mereka terus naik dengan kecepatan tinggi untuk melewati gunung. Sekarang giliran Roster. Mereka yang juga sudah berada di target sasaran langsung menandai sasaran dengan laser. Namun ketegangan terjadi karena laser yang dikendalikan Payback tidak stabil. Mereka berpacu dengan waktu karena waktu tidak memungkinkan untuk memfokuskan laser. Dengan instingnya, Roster pun menjatuhkan rudalnya. Beruntungnya, rudal pun mengenai target.
Setelah sasaran meledak, kemudian mereka berjuang melewati tanjakan. Setelah keluar dari tanjakan, rudal pun mendeteksi keberadaan mereka. Akhirnya di udara mereka berjibaku menghindari serangan rudal. Oh my god. Take it right! Oh my god, here they come! Negative cut! 9 o'clock! 9 o'clock! Rooster 2, baby! Smoke in the air! Smoke in the air! Deploying countermeasures! Oh my god, here they come! Sam on your 6, Rooster! Negative contact! Keep up! Break right, Phoenix! Break right! 9 o'clock! That's 6! Dagger 2 defending! Oh, that's 6! Dagger 2 defending! Phoenix, break right! I see it! Payback, Sam on your nose! Dagger 4 defending! Rooster, Dallas! Roster yang kehabisan amunisi. Dagger 2 defending! 6! No! Dagger 1 is hit! Roster pun kebingungan mencari di mana Maverick. Pesawat musuh semakin dekat. Simpson kemudian memerintahkan agar mereka segera dipulangkan kembali ke kapal induk. Mendengar itu, tentu saja Roster menolak dan menanyakan bagaimana dengan Maverick. Kita harus berputar untuk mencarinya. Namun ditolak. Simpson tidak mau lagi kehilangan anggota tim lainnya. Hondo juga mengatakan Maverick masih di sana. Kita harus menolongnya. Namun ditolak oleh Simpson. Hangman kemudian meminta izin untuk lepas landas, memberikan perlindungan, namun juga ditolak oleh Simpson. Mereka harus kembali ke kapal induk sekarang juga. Di sini selanjutnya rupanya Maverick masih hidup. Lalu tidak lama kemudian, helikopter musuh datang menyerang Maverick dengan tembakan helikopter. Terpojok di arah terbuka, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Namun tiba-tiba ternyata Roster tidak kembali ke pangkalan dan berusaha menyelamatkan Maverick. Namun naasnya, Roster pun terkena rudal. Maverick kemudian segera berlari untuk pergi menolong Roster. Sementara di pusat komando, mereka hanya bisa mendengar laporan jika Roster juga ditembak jatuh oleh rudal. Begitu juga dengan Hangman. Maverick yang menemukan Roster langsung mendorongnya. Dia marah karena seharusnya Roster sudah berada di dek kapal induk sekarang. Setelah berdamai, mereka berdua kemudian berada di dekat landasan pacu pihak musuh. Melalui teleskop, mereka melihat ada pesawat tua F-14 yang masih utuh. Maverick pun mengajak Roster untuk mencurinya. Dengan segera, Maverick kemudian bergerak maju menuju ke pesawat itu. Setelah di lokasi, Maverick memberi arahan ke Roster untuk melepas semua peralatan yang menempel di pesawat setelah pesawat berhasil dinyalakan. My god, this thing is so old. Tapi masih ada masalah. Landasan pacu ternyata sangat pendek karena terhalang puing-puing. Tapi Maverick tetap memaksakan. This is a taxiway, not a runway. Holy shit! Needle's alive, come on. Go! Holy shit! Meski roda depan patah, akhirnya pesawat pun berhasil mengudara. Roster kemudian menyalakan sinyal GPS di rompinya, sehingga pusat komando langsung mendeteksi jika mereka berada di udara. Mereka juga menerima laporan dari pengawas jika pesawat F-14 mengudara dan berada di jalur posisi menuju ke kapal induk. Tentu saja mereka yakin jika Roster saat ini bersama dengan Maverick. Maverick kemudian meminta Roster untuk menghubungi pusat komando. Akan tetapi, tiba-tiba Roster melihat ada dua pesawat musuh berada di bawah mereka. Dua pesawat itu pun mendekat. Maverick meminta Roster memasang masker agar mereka tidak dikendali. Saat pesawat memberi kode meminta mereka untuk menurunkan pesawat karena tidak tahu maksudnya, Maverick hanya bisa melambaikan tangan. Lalu tidak lama kemudian, pesawat pendamping memposisikan diri untuk menembak. Roster kemudian bertanya, bisakah kita lolos dari mereka? Kata Maverick tidak. Pesawat musuh itu memiliki rudal dan persenjataan canggih. Mendengar itu, Roster mengatakan, bukankah yang terpenting bukan pesawatnya, namun tergantung dari pilotnya. Ayo Mac, jangan berpikir, lakukan saja. Dan akhirnya Gun! Another one! Booster flares! No, no, no! Splitting the front! To be told. You got it, man, you got it! Taking a shot! Holy shit, what the fuck was that? Hello! The terrain will confuse his targeting system. Talk to me, Rooster! Where is he? He's still on us!
We took a hit! We took a hit! Damn it! The pilot shit! Brace yourself! I got two! Taking a shot! It's not over yet. One last chance. You can do this! Yes! Splash two! Amunisi persenjataan sudah habis. That was close! We're out of flares, Mav! Shit, he's already on us! Maverick pun berusaha menghindari, namun usaha mereka gagal. No, 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 no! Take much more of this! We can't outrun this guy! We gotta eject! Akhirnya Maverick dengan sekuat mungkin menaikkan pesawat agar bisa keluar dari kokpit. Akan tetapi, tuas pelontar tidak berfungsi. Di saat pesawat musuh berhasil mengunci sasaran dan akan melepaskan rudal, Maverick hanya bisa pasrah. Dan akhirnya Hangman ternyata datang menyelamatkan mereka dan berhasil menghancurkan pesawat musuh sebelum melepaskan rudal. Dan mereka pun kembali ke dek kapal dengan tanpa roda depan dan kedua mesin mati. Maverick pun berusaha menyetabilkan pesawat agar bisa mendarat. Please don't tell me we lost an engine. All right, I won't tell you that. Okay. Akhirnya mereka pun berhasil mendarat dengan selamat. Terlihat seluruh penghuni kapal induk bersorak-sorak gembira atas keberhasilan mereka. Roster diberi selamat oleh Hangman dan juga rekan-rekan lainnya. Dengan rendah hati, Maverick memberi hormat kepada atasannya. Hondo juga melakukannya dengan penuh rasa bangga kepadanya. Tidak lama kemudian, Roster datang menemuinya dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun Maverick langsung memeluknya dan mengatakan, "Terima kasih karena kau menyelamatkanku." Di akhir film, di sini kemudian berlanjut di mana Roster membantu Maverick memperbaiki pesawatnya. Lalu tidak lama kemudian Penny datang dan mereka pun bertemu. Dan film pun tamat.